Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel ASP Law Firm Official ya, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum ya, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, serta hal lainnya ya, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, serta hiburan. Cover atau vlog ya. Jadi selain kami menyampaikan materi ya dalam video-video kami yang diupload di channel ASP ini, kita juga suka membuat vlog kegiatan ASP Law Firm gitu kan. Terus kemudian kita cover-cover lagu juga untuk hiburan ya. Baik ya, dalam kesempatan ini ya saya akan memberikan pengantar ya kuliah kepada teman-teman mahasiswa karena kondisi pandemi ini kan masih melanda ya di negeri kita dan kita masih belum diperbolehkan untuk menyampaikan kuliah kita secara tatap muka. Oleh sebab itu ya sebelum kami memberikan ya materinya, share ke teman-teman mahasiswa, kami memberikan penjelasan terlebih dahulu ya melalui video ini dan diupload di channel ASP ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami buat, apa yang kami upload di channel ASP ini mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memberikan subscribe ya terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kebaikannya juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subscribe dari sahabat-sahabat atau teman-teman semuanya itu merupakan dukungan ya. Dukungan yang baik terhadap channel kami atau terhadap perkembangan channel kami. Nah, bagi sahabat atau teman-teman semuanya yang belum melakukan subscribe, mangga terlebih dahulu subscribe sebelum menonton ya atau melanjutkan menonton video ini. Nah, oke. Dalam video ini ya, dalam video kali ini insya Allah saya akan memberikan gambaran ya terkait dengan hukum perdata di mana materi ya mata kuliah dalam semester ini kita diberikan amanah untuk menyampaikan ya untuk mengajar terkait dengan hukum perdata. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan-pembahasan yang lain ya, dalam video ini saya akan membahas ya sedikit terkait dengan sejarah hukum perdata terlebih dahulu. Kemudian nanti kita masuk kepada pengertian, kemudian kita nanti masuk kepada pendapat para ahli terkait dengan hukum perdata ini. Kemudian kita masuk nanti kepada macam-macam pembagian dalam KUH Perdata ya. Oke, pertama kita akan bahas terkait dengan sejarah hukum perdata ya. Nah, hukum perdata yang ada di negara kita ya, di negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa ya. Utamanya di Eropa kontinental ya, berlaku hukum perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa. Nah, di samping terdapat hukum tertulis ya atau kebiasaan setempat. Nah, nanti materinya akan saya share ya kepada teman-teman semuanya nih. Namun karena terdapat perbedaan peraturan pada masing-masing daerah ya, menjadikan orang mencari jalan yang mempunyai kepastian hukum dan kesatuan hukum ya. Nah, berdasarkan prakarsa dari Napoleon ya di tahun 1804 yang terhimpun hukum perdata yang bernama Kode Sivil de Prancis ya atau disebut juga dengan Kode Napoleon. Nah, itu pada tahun 804 ya. Kemudian di tahun 1809 nih sampai dengan 1801 ya 1801 mohon maaf tadi 1809 sekarang 1811 ya. Prancis menjajah Belanda. Lalu ya Raja Ludwig Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingrid voor het Koninkrijk
pamflet ya yang berisi hampir sama dengan Kode Napoleon dan Kode Sipil de Prancis ya untuk diberlakukan sebagai sumber hukum perdata di Belanda ya. Nah, kemudian sesudah penjajahan berakhir nih dan Belanda disatukan dengan Prancis ya. Kode Napoleon dan Kode Sipil de Prancis tetap diterapkan di Belanda. Ini sesudah penjajahan berakhir ya. Nah, kemudian di tahun 1814 ya, Belanda mulai membuat susunan kitab undang-undang hukum perdata atau sipil ya dengan dasar kodifikasi hukum Belanda dibuat oleh Mr. J.M. Kemper ya atau disebut dengan Otwert Kemper. Tetapi sebelum menyelesaikan tugasnya untuk membuat hukum perdata ini, Kemper ini meninggal dunia pada tahun 1824 ya. Maka diteruskan oleh Nikolai ya yang menjabat sebagai ketua pengadilan tinggi Belanda ya. Jadi Kemper ini sebelum dia selesai membuat kitab undang-undang hukum perdata sudah meninggal terlebih dahulu. Makanya itu meninggalnya pada tahun 1824 ya dan dilanjutkan oleh Nikolai yang menjabat sebagai ketua pengadilan tinggi Belanda ya pada saat itu. Nah, kemudian di tanggal 6 Juli 1830 kodifikasi sudah selesai dibuat ya dengan dibuatnya BW Burgerlijk Wetboek. Nah, jadi kalau dalam bahasa Belanda ya LJK di ujungnya itu berarti dibacanya lek. Nah, nanti kalau teman-teman mahasiswa mau mempelajari hukum Belanda boleh ya. Biar nanti karena kalau kita membahas di KUHP ya atau di KUHP kemudian di Kitab Undang Hukum Perdata tak terlepas dari bahasa-bahasa Belanda ya karena memang itu masih kodifikasi dari hukum Belanda ya, warisan dari Belanda dan sampai saat ini KUHP juga belum ada perubahan. Kemarin kan sudah sempat ramai mau ada perubahan ya, tetapi kan sampai sekarang belum disahkan. Makanya yang KUHP yang kita gunakan KUHP Perdata yang kita gunakan juga tetap masih warisan dari Belanda ini. Nah, kemudian ya di tanggal 6 Juli 1830 kodifikasi sudah selesai dibuat dengan dibuatnya BW ya atau Burgerlijk Wetboek. Nah, atau dalam bahasa kita Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dan Wetboek van Koophandel ya atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi dibuat ya kodifikasi ada hukum perdata kemudian buat juga hukum dagangnya. Kemudian dari asas konkordasi ya di tahun 1948 ya kedua undang-undang tersebut berlaku di Indonesia ya dan hingga saat ini dikenal dengan KUH Perdata atau BW Burgerlijk Wetboek dan KUH Dagang ya atau WIPK. Nah, kalau sahabat misalkan nih berbicara ngobrol-ngobrol ya dengan orang-orang hukum terkait ini kan pasti ada aja celetusan-celetusan bahasa BW gitu kan atau Burgerlijk Wetboek. Nah, itu kalau di dalam bahasa kita Burgerlijk Wetboek itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Nah, itu kemudian teman-teman mahasiswa terkait dengan sejarah hukum perdata yaitu hanya secara singkat saja. Nanti sahabat kalau mau yang banyaknya juga ya atau lengkapnya juga bolehlah nanti searching atau mencari terkait dengan sejarah hukum perdata ini itu secara singkatnya. Nah, kemudian kita masuk kepada pengertian hukum perdata. Nah, pengertian hukum perdata kalau kita teman-teman sudah mempelajari terkait dengan ilmu hukum ya, mungkin kita sudah pernah singgung juga terkait masalah hukum perdata ya. Di mana dalam ilmu hukum itu kan ada hukum publik, kemudian ada hukum privat. Hukum publik kan apa saja, kemudian hukum privat apa saja, diantaranya dalam hukum privat itu terdapat hukum perdata. Nah,
Kalau kita lihat ya pengertiannya nih, hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu. Ya, hukum privat. Jadi hukum privat itu jadi mengatur ya, mengatur antar perseorangan atau antar individu dengan individu. Bisa itu ya, atau dengan badan bisa. Jadi terkait masalah hak hakta. Nah, dalam masyarakat istilah hukum perdata negara Indonesia mulai dari bahasa Belanda Burgerlijk Recht ya, Burgerlijk Recht yang sumbernya pada Burgerlijk Wetboek atau bahasa Indonesianya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata ya. Nah, kemudian hukum juga dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah ya, dan perdata diartikan dengan mengatur hak atau harta benda ya, dan kaitannya antar orang atau atas dasar logika atau kebendaan ya. Jadi kalau hukum itu seperangkat kaidah, kemudian dan perdata diartikan dengan mengatur hak atau harta benda ya, dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Nah, kemudian secara umum ini pengertian hukum perdata ya, yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat ya. Masyarakat, hukum perdata disebut dengan pula hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Sekarang kita masuk kepada pembagian ya. Dalam kitab Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ya, atau BW. Nah, dalam buku KUH Perdata ini ya dibedakan menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, buku ke-1 mengenai orang. Nah, ini mengatur hukum tentang diri seorang dan kekeluargaan ya, ini diatur dalam buku ke-1. Nah, kemudian buku kedua mengenai hal benda. Nah, ini mengatur hukum kebendaan dan hukum waris ya dalam buku kedua ini. Nah, kemudian dalam buku ketiga ini mengenai hal perikatan. Ya, ini mengatur tentang hak dan kewajiban timbal balik antar orang atau pihak tertentu. Nah, kalau teman-teman mahasiswa ya ingin mengetahui sebetulnya syarat sah perjanjian itu apa saja dan diatur dalam pasal berapa. Nah, itu diaturnya dalam buku ketiga tentang perikatan ini ya. Nanti sahabat-sahabat kalau mempunyai buku BW ya atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata boleh dibuka ya buku ketiganya. Kemudian kita masuk kepada buku keempat. Nah, buku pengempat ini mengenai pembuktian dan daluarsa ya. Ini mengatur mengenai alat pembuktian dan akibat hukum yang timbul dari adanya daluarsa tersebut. Nah, daluarsa ini jadi saya akan contohkan seperti ini. Ketika teman-teman mahasiswa ya atau orang tua dari teman-teman mahasiswa diberikan garapan oleh orang lain ya, oleh orang lain untuk digarap tanah tersebut untuk digarap sama orang tua teman-teman mahasiswa, teman-teman semuanya nih. Teman-teman ya. Kemudian 10 tahun orangnya itu kan nggak pernah kita garap sudah 10 tahun, orang yang tadi memberikan garapan itu tidak mempermasalahkannya, ahli warisnya pun tidak pernah mempermasalahkannya. Kemudian 20 tahun kita sampai 30 tahun misalkan nih sama kita dikelola digarap tanah tersebut, orang itu tidak ada mempermasalahkan atau ingin mengambil kembali tanah tersebut ya. Nah, dalam kesempatan lain misalkan nih ada prona ya, ada prona kemudian disertifikatkan ya, atau sama teman-teman sama yang menggarap itu misalkan dari orang tua teman-teman disertifikatan tanah tersebut. Nah, setelah kemudian sertifikat itu jadi, ternyata orang yang tadinya atau memberikan garapan itu ya, yang menyuruh menggarap itu datang ke kita mau mengambil tanah tersebut atau melakukan gugatan tersebut karena dianggap kita telah melakukan perbuatan melawan hukum ya, dengan setelah menyertifikatan tersebut. Nah, itu mungkin sama kita sebagai penggarap bisa aja di situ mendalilkan bahwa
tanah yang dia gugat itu merupakan sudah daluarsa karena sudah beberapa tahun ya bahkan puluh tahun kita garap dan tidak ada permasalahan. Nah beda konteksnya ketika misalkan kita menggarap tanah tersebut ya, kemudian yang melimpah yang menyuruh untuk menggarap tanah tersebut misalkan orangnya sudah meninggal ya baru dapat 5 tahun misalkan sudah meninggal, kemudian ada ahli warisnya minta ingin dikembalikan tanah tersebut dan mempermasalahkan tanah tersebut sampai misalkan berlalu tahun-tahun ya, itu tidak, saya rasa tidak masuk daluarsa ya karena sudah dipermasalahkan dari awal terkait tanah tersebut itu. Nah untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat boleh baca buku 4 ini terkait daluarsa ya. Oke, demikian ya mungkin yang saya bisa sampaikan pengantar ya kuliah kita ya di mana bahwa ini pertemuan pertama kita terkait masalah dengan hukum perdata ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri kita ini sudah bebas ya dari corona, sudah tidak ada lagi penyakit-penyakit corona ini agar kita bisa kuliah tatap muka ya. Jadi kuliahnya kan lebih enak. Nah ini penjelasan secara singkat ini sama saya ya, nanti dikirim melalui link video ASP Lovem ya atau channel YouTube ASP Lovem Official, di mana nanti materinya juga akan kita kirim dan boleh nanti sama teman-teman juga untuk dipelajari lebih lanjut ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada teman-teman kalau mau bepergian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Jaga kesehatan, sehat itu mahal. Oke.